Halo Sobat Ternak, ya kali ini video yang saya tunjukkan kepada kalian bagaimana perawatan terhadap ayam yang lumpuh teman-teman. Ini dari kecil dia lumpuh, penyebabnya mungkin bisa dua teman-teman. Bisa kepijak oleh temannya ataupun eh, bisa juga terkena virus. Ini saya sudah cek di dunia ternak teman-teman, bahwasanya ada virus tetapi tidak menjangkit. Itu bisa dari makanannya teman-teman. Dan di sini dia tidak bisa berdiri, satu kakinya itu sepertinya tidak berfungsi ya, yang sebelah kanan yang saya tunjuk ini teman-teman. Yang satu lagi bisa berdiri dengan tegak, tetapi itu pun masih sangat lemah teman-teman. Makanya pada saat dia berdiri seperti ini terlihat seperti akan jatuh-jatuh seperti ini. Nah, bagaimana usianya kemarin ini 1,5 bulan dan sekarang ini sudah 3 bulan, sudah 1 kilo 1 onsnya teman-teman ya. Artinya saya memberikan makannya itu disulang secara manual, 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Nah, kesabaran saya itu nanti pasti akan membuahkan hasil. Dibarengi juga saya mengoleskan minyak alun ini ya. Ini minyak karo, kalian bisa cek nanti di deskripsi yang mau samaan. Ini fungsinya banyak sekali, nanti kalian bisa baca nanti di sininya ada keterangannya ya, tulisannya seperti apa. Untuk minyak karo ini itu sudah sangat terkenal sekali teman-teman. Nah, ini yang saya lakukan perawatan yang sangat intensif teman-teman. Agar apa? Tetap saya upayakan karena kondisi seperti ini ya, kalau hitungan di tempat saya sekitar 55.000 ya per kilogramnya. Nah, bagi saya dari kecil saya rawat, bayangkan dari usia 1 bulan 1 minggu dia ini masih sangat kecil sekali teman-teman. Artinya saya sulangi setiap hari tanpa jeda. Nah, makanya kondisi bulunya, kondisi badannya tetap dia gemuk. Ini usia 3 bulan 1 minggu sekarang, kurang lebih 3 bulan 1 minggu. Satu tidak berfungsi. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, dia pasti nanti di tempatnya, kalau pada saat memberikan makan, ini pasti dia sudah kalah teman-teman. Yang lain pasti akan menggerumun, makanya dia yang lebih saya prioritaskan dulu. Nah, ini sudah 1 minggu, saya tidak bersihkan dia. Kalian akan lihat prosesnya. Saya akan coba untuk bersihkan dulu, habis itu saya akan aluni teman-teman. Saya kasih minyak di kakinya, saya tetap berharap ini akan ada pemulihan. Walaupun ini cacatnya sudah fatal ya teman-teman ya. Ini, tetapi saya tetap akan membersihkan dia. Habis ini kita kasih makan teman-teman. Ini kondisi kakinya, kita cuci dulu biar nanti kalian akan lihat dengan jelas. Ini terlihat agak kotor karena memang dia tidak bisa menopang untuk badannya, makanya dia sering lendotan di tanah ya, di alas kandang kita. Ini saya cuci dulu sebentar. Sebenarnya bisa saja saya jual teman-teman, cuman saya tidak jamin ya, karena ada virus di dalam tubuhnya ini. Apakah itu memang uratnya sudah putus yang di bagian lumpuhnya ini, atau memang ada virus kecil yang tidak terlihat. Itu untuk dikonsumsi apakah membahayakan kepada kita ataupun yang mengkonsumsi. Makanya saya tidak jual teman-teman, saya upayakan dia sampai sembuh, benar-benar sembuh, sudah bisa berdiri. Makanya setelah nanti dia bisa berdiri secara sempurna, barulah kalau memang mau saya jual ya saya jual teman-teman. Nah, ini saya bersihkan dulu. Habis ini karena mumpung lagi trik ya, mumpung lagi trik, makanya saya mandikan saja. Habis nanti kita lap, kita kasih minyak dulu. Setelah kita lap, kita kasih minyak, baru nanti kita jemur. Jadi tetap aman. Kalau tadi kondisinya ini mendung, saya tidak akan mandikan teman-teman. Nah, sudah basah kuyup seperti ini, barulah saya akan lap. Kita lapnya di atas saja. Nih, nanti saya akan sulangi juga, saya akan berikan makan. Nah, kalian bisa lihat jelas ya teman-teman ya. Saya ambil dulu kain lap satu lagi. Nah, ini saya tinggikan dulu kameranya. Oke. Nah, barulah saya lap. Memang perawatan yang dilakukan kalau misalnya ada ayam lumpuh seperti ini, itu lebih susah daripada kalau misalnya ayam itu terkena snot atau hidungnya berair, matanya merah, matanya berair. Itu lebih gampang untuk pelihara, yang saya katakan tadi teman-teman. Lebih susah kalau misalnya lumpuh seperti ini. Ini sama sekali satu tidak berfungsi teman-teman. Tetapi yang saya lihat tidak ada pembengkakan. Tidak ada pembengkakan, artinya kemungkinan besar itu adalah virus. Virus yang ada di dalam tubuhnya.
Apakah sarafnya juga bisa sudah terputus? Biasanya kalau misalnya saraf terputus gitu ataupun terpijak pada saat saya memberikan makan, itu akan kelihatan ada pembengkakan. Tetapi ini tidak, teman-teman. Makanya saya tetap berupaya. Saya sudah memberikan juga teramizin untuk antibodinya ya, untuk perbaikan organ dari dalam ya. Nah, habis itu saya akan perlihatkan kepada teman-teman seperti inilah kondisinya. Saya sulangi, teman-teman. Nah, masukkannya dari kiri, jangan dari kanan, karena kalau dari kanan nanti bisa masuk ke bagian tempat pernapasan mereka. Nih, nah seperti itu. Jadi saya buat bonggolan-bonggolan seperti ini, tidak terlalu besar ya. Sesuaikan saja sesuai dengan ukuran ayam kalian. Kalau ayamnya kecil jangan terlalu besar seperti ini. Ini karena ayamnya sudah usia 3 bulan lebih ya, artinya sudah 1 kiloan. Jadi saya buat agak besar-besar. Nah, saya upayakan lap kering seperti ini. Badannya sudah bersih. Nih teman-teman. Nah, habis itu saya akan minyakin, teman-teman. Saya akan kasih minyak. Bisa kasih minyak nanti, barulah saya jemur. Nah, kondisi tubuhnya itu tidak terlihat cacat, teman-teman, tetapi pada saat dia berdiri itu baru kelihatan. Makanya untuk di badannya ini itu tidak ada terlihat seperti biru gitu, itu wajar-wajar saja, seperti daging yang di dalamnya ada kelihatan termerah-merah seperti itu. Itu layaknya seperti ayam biasa. Nah, nih teman-teman, saya akan perlihatkan kepada kalian. Setelah kondisi seperti ini saya kasih minyak. Ini yang saya katakan tadi, minyak karo, yang dari sini saya tuang agar lebih mudah saya mendapatkannya. Tinggal diolesi-olesi saja seperti ini. Ya memang harus dengan kesabaran ya. Makanya setiap memberikan makan pagi ataupun sore, ini yang selalu saya prioritaskan. Ini yang saya prioritaskan. Saya sulangi dia. Terus setiap 3 hari sekali saya minyaki seperti ini. Saya tetap berharap nanti dia akan bisa berjalan normal. Kalau kondisi seperti ini untuk saya jual itu sepertinya tidak tega, teman-teman. Apalagi nanti para konsumen pasti bertanya, ini kenapa seperti kayak sakit gitu ya, apalagi tidak bisa berdiri. Mereka kan buat nanti dengan harga murah. Satu, dengan harga murah. Satu lagi, kita juga tidak tega ya melihat ayam sakit seperti ini. Kalau saya sentuh seperti ini, dia sepertinya agak kesakitan. Nah, nih kalian bisa lihat sendiri, teman-teman. Di posisinya ini kelihatan memang daging merah. Ini artinya seperti normal gitu. Lain cerita kalau misalnya tadi agak kelihatan biru ya. Ini sedikit agak saya tekan ya. Ini sedikit agak saya tekan di sini. Saya melakukan peregangan supaya jangan kaku, karena kondisinya kalau yang tidak bisa digerakkannya ini jelas itu akan mengakibatkan kaku. Malah yang ada urat-uratnya makin kaku dan peredaran darahnya tidak lancar di bagian sini, teman-teman. Nah, ini saya lakukan urut-urut ringan. Nah, ini tadi. Nah, kalau kita lihat di bagian ininya, ini masih bisa digerak-gerakkannya. Artinya engselnya ini masih bisa digerak-gerakkannya. Nah, ini saya rasa mungkin sudah terjadi kaku ya. Makanya perlu untuk diurut-urut seperti ini menggunakan minyak. Nih. Kalau masalah hasilnya nanti bagaimana, nanti dia bisa normal apa tidak, itu urusan belakangan, teman-teman. Yang penting kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Di bagian luarnya kita uruti dengan minyak seperti ini. Di bagian dalamnya juga kita memberikan vitamin teramizin untuk pembentukan organ dalamnya itu menjadi lebih baik lagi ya. Nah, nih saya urut-urut seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ayam yang kondisinya hampir sama dengan kondisi seperti ini, ya perawatan ekstra itu memang harus dilakukan. Harus kita lakukan, karena apa? Hewan yang kita pelihara ini harus kita sayangi, teman-teman. Harus kita sayangi. Seperti ini kita menunjukkan sayang kita kepada mereka. Artinya bukan hanya memberikan makan, habis itu sudah selesai, tidak, teman-teman. Nah, apa yang kita miliki itu kita tanggung jawabin. Kita harus melakukannya dengan penuh ya, penuh kasih. Ya berharap nanti ayam ini betina, teman-teman. Ayam betina ini bisa pulih. Kalaupun nanti memang bisa memungkinkan dia untuk saya
tidak jual, ya biarkan nanti biar dia bertelur. Paling tidak dia bisa mengeram. Nah, seperti ini kondisi kakinya teman-teman. Nah, kalau untuk tubuhnya saya sudah memberikan seperti yang saya buat tadi. Itu bonggolan itu tadi, itu yang ketiga terakhir. Sebenarnya ada sekitar 15 bonggolan yang tadi saya sudah masukkan ke dalam temboloknya ini. Makanya temboloknya ini penuh. Nah, seperti itu. Ini saya akan minyakin juga daerah wajahnya ya, biar kelihatan lebih fresh dan dia juga tidak terlalu kedinginan ya. Karena minyak dari minyak karo ini agak sedikit hangat ya teman-teman ya. Jadi bagus kalau dikenakan kepada tubuh ayam ini, begitu juga kepada kita manusia juga bisa teman-teman. Ini anti gatal ya. Kalau yang gatal-gatal, terluka ataupun terkilir, kita bisa menggunakan minyak karo ini. Kalian cek saja di deskripsi. Saya sudah sertakan linknya supaya jangan salah beli. Nanti dari toko itu akan arahkan bagaimana kalian untuk proses pembayarannya. Nanti tinggal sampai di rumah, tinggal langsung konsumsi saja, tinggal langsung pakai. Nah, itulah kesabaran kita dalam pemeliharaan ayam ini agar tetap pulih ya, tetap sehat. Seperti apa upaya kita, ya kita harus melakukannya dengan intensif teman-teman. Nah, oke teman-teman, semangat terus untuk peternak ayam kampungnya. Salam kasih dari Jerry Plawi.